Rakernas Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia tahun 2022. Saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan selamat datang di Jakarta oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta sekaligus memaparkan tema Rapat Kerja Nasional KBPII 2022. Dengan segala hormat kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PSD, kami persilakan. Yang saya hormati, ini senior-senior, mentor-mentor kami. Pertama, Ketua Dewan Pertimbangan, Pengurus Pusat KBPI, Mas Sutrisno Bahir. Yang saya hormati, Sekretaris Dewan Kehormatan, Pak Sofyan Jalil. Yang saya hormati, Pak Prof. Zainuddin Maliki. Juga Ketua Umum, ini PB, bukan PB, ini KB. KBPI, Mas Nasrullah Larada, dan seluruh juga ketua PBPI sekarang, Bung Rafani Tauhanus, Bung Rafani. Ini banyak teman-teman lama, Mas Asad, Mas Toha tadi ketemu, dan seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersama-sama hadir Rakernas KBPI 2022. Kami pertama ucapkan selamat datang di Jakarta. Yang kedua, boleh tepuk tangan buat semua. Yang kedua, terima kasih atas kejutannya. Karena selain ngasih sambutan, ternyata harus memberikan paparan tadi. Berikan paparan dan langsung urutannya sesudah Mas Nasrullah. Jadi, kuliah umum. Ini terima kasih. Tapi saya mau cerita sedikit. Ini ada Mas Toha, ada Mas Asad. Ini teman-teman zaman di Jogja dulu. Saya ingin cerita sedikit sebentar soal PI. PI itu, Pak Sofyan, di keluarga kami itu adalah cerita sehari-hari di meja makan. Betul, sehari-hari. Ya, betul. Jadi kakek nenek saya itu selalu dalam sehari-hari itu menyebutkannya anak-anak kami. Siapapun, apakah itu kemudian hari saya baru tahu itu tokoh. Zaman itu enggak tahu. Itu si Fatwa, ini Pak Fatwa itu. Oke, Husni Tamrin, kemudian Utomo. Nama-nama itu nama-nama yang sehari-hari dibicarakan. Karena waktu itu rumah kami tempat berlatihnya teater muslim. Dan supplier teater muslim waktu itu dari PII. Kemudian rumah kami juga kantor AFS Jogja. Dan AFS Jogja itu isinya adalah anak-anak PII. Apakah Ahmad Diponegoro, sebutlah nama satu-satu itu. Jadi nama PII itu adalah nama yang sehari-hari dibicarakan di tempat kita. Betul-betul merasakan tulisan ada nama PI dengan segala macam legenda yang menempel padanya. Gitu. Karena luar biasa, termasuk cerita tentang Brigade PI yang berani-berani itu. Gitu. Ya, memang kalau makin muda kan makin nekat. Gitu. Iya kan betul, makin muda nekat. Nekat itu berani itu kan karena dua hal. Satu karena bernyali, dua karena tidak tahu apa-apa. Kan gitu. Iya betul. Nyalinya besar atau tidak tahu risiko kan itu. Karena itulah dia berani gitu. Nah, tapi ke Brigade PI itu punya cerita yang panjang sekali. Jadi saya setiap kali mendengar PI dari masa kecil. Jadi bukan sekarang, ini justru cerita-cerita masa itu. Betapa luar biasanya PI. Dan kemudian ketika kuliah saya ketemu nih sama generasinya Mas Toha, Mas Asad, generasi itu. Ada sebuah kejadian nih. Kan ceritanya PI ini ketika ada azas tunggal apa sikapnya? Ya kan? Ada azas tunggal tuh. Nah itu dia satu-satunya tuh. Satu-satunya. Jadi kan enggak mau azas tunggal kan waktu itu? Enggak mau azas tunggal.
Jadi karena kalau nggak ada organisasi tunggal, tapi organisasi tetap eksis kan? Eksisnya di mana? Clandestine kan? Underground. Nah, saya sering diundang training-training PI. Tapi yang ikut training PI itu kalau training yang lain kan 15 orang, 20 orang. Ini kadang-kadang 5 orang, 6 orang. Zaman itu keluarganya pasti bernyali, gitu kira-kiranya. Iyalah zaman itu kan. Lainnya kan tidak. Nah, saya pernah tempatnya di Karangkajen. Ini kejadian betul Mas Sofyan. Di Karangkajen Mas. Jadi pertemuan PI underground nih, underground kan. Masuk di sebuah tempat, latihan di situ, kumpul 5-6 orang mungkin. Saya lupa, punya jumlahnya sedikit. Ketuanya waktu itu Inam. Mana ada nggak Inam di sini? Nggak ada. Di Jogja. Inam itu ketuanya tuh. Masih suka WA-an sama saya tuh Inam ini. Inam. Mas ini pokoknya gue saya ngomong, ya udah saya datang gitu. Saya datang ke situ, acara dimulai langsung 5-6 orang ini berdiri tegap menyanyikan Indonesia Raya. Berlima, berenam. Saya bilang organisasi saat itu belum dimulai acaranya dengan Indonesia Raya. Saat itu dia ada organisasi mulai dengan Indonesia Raya. Hari ini biasa. Tapi PII yang dibilang tidak menerima Pancasila menyanyikan Indonesia Raya di setiap acara pembukaannya. Itu saya itu kagum betul gitu. Jadi saya itu bilang ini yang bilang PII itu bermasalah dengan nasionalisme tolong dijelaskan. Karena jelas-jelas organisasi lain apakah KNPI apapun tidak dimulai saat itu ya dengan Indonesia Raya, justru yang bawah tanah ini menyanyikan Indonesia Raya. Jadi pengalaman dengan PII itu luar biasa unik. Jadi ketika ketemu di sini ini pasti generasi yang dulu tidak mau menerima kan gitu kira-kiranya nih. Kan kira-kira seumur ini nih kira-kira nih. Jadi PI itu terkenal gitu. Kalau HMI mungkin lebih banyak aspek artikulasi intelektual kira-kira gitu. Kalau PI ini artikulasi ideologis gitu kira-kira ya. Jadi di PI ini ideologinya luar biasa. Dan memang di generasi-generasi itulah kita menemukan saya katakan tadi nyali yang besar. Ini apakah berani atau karena kurang tahu risiko gitu kira-kira. Tapi dua itu. Nah, jadi selamat datang kembali di Jakarta, di kota yang menjadi catatan sejarah perjuangan dan di salah satu jalan yang paling tua di kota ini. Karena milihnya di pertemuan di Cikini. Kalau milihnya di Jalan Jenderal Sudirman itu gampang. Itu daerah baru. Ini daerah salah satu yang tua dengan penuh sejarah di tempat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar PI yang saya hormati, tema yang diangkat di sini, saya baca sebentar. Mengokohkan persatuan dan kesatuan umat, menyongsong kepemimpinan nasional.